di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Yang terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Matius 13 ayatnya yang ke-11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk Amin. mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Firman Tuhan berkata demikian, bahwa kepadamu, Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mengikut Dia pada waktu itu. Yesus berkata bahwa kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi ada sebuah pembedaan yang sedang dilakukan oleh Bapa kepada manusia. Kepada murid-muridnya itu diberikan karunia, diberikan sebuah
diberikan sebuah tanda kutip fasilitas untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Dan firman Tuhan berkata di sini di ayat yang ke-12, mereka yang mengetahui rahasia kerajaan sorga itu, karena karunia tadi, mereka yang mengetahui rahasia kerajaan sorga itu, dia akan mempunyai dan kemudian dia akan terus diberi sehingga ia akan berkelimpahan. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang tidak punya karunia bisa mengetahui kerajaan sorga? Bisa saja, cuma mungkin caranya lebih sulit. Mungkin jalannya, prosesnya lebih sulit. Nah, kalau kita berbicara tentang kerajaan sorga, tentang damai sejahtera, tentang sukacita, tentang hidup yang diberkati, hidup yang berkelimpahan, ya mungkin prosesnya mereka jauh lebih sulit karena ketika Tuhan mengutuk manusia, mereka akan berpeluh, ya kan, bekerja keras untuk bisa hidup, gitu. Nah, dengan upaya mereka, dengan usaha mereka, tetapi kepada murid-murid, kepada kita gerejanya yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan karunia. Katakan karunia, 1, 2, 3. Karunia. Kita diberikan sebuah clue, kita diberikan sebuah fasilitas supaya kita tidak berpeluh, tidak bersusah payah seperti mereka yang tidak mendapatkan karunia itu tadi. Sama seperti ketika kita sekolah, kita sedang ujian, ya kan? Ketika kita sekolah, kita sedang ujian. Ada anak-anak yang mendapatkan kisi-kisi, ya, ya. kisi-kisi. Ada yang mendapatkan kisi-kisi, ada yang tidak. Ada yang tidak dapat clue dari soal-soal yang akan diberikan, ada yang tidak. Nah, ini pasti akan membuat perbedaan. Mereka yang mendapat clue-nya, yang mendapat kisi-kisinya, jauh lebih enjoy dalam mengerjakan tugas. Yes. Jauh lebih rest dalam mengerjakan tugas. Tapi mereka yang tidak mempunyai clue, yang tidak mendapatkan kisi-kisi itu, mereka pasti stres, bingung, panik, harus lebih keras, kerja kerasnya itu harus lebih gitu loh. Itu sebabnya banyak yang stres dalam kehidupan. Nah, kenapa kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk rest, dalam hidup di bawah matahari ini? Karena kita tahu bahwa kita sudah dikasih clue-nya. Kita sudah diberikan kisi-kisinya. Kita sudah diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Sehingga apa? Ketika kita memahami rahasia kerajaan sorga ini, harusnya lebih cepat daripada mereka yang tidak percaya, yang tidak punya karunia. Ketika kita memahami rahasia kerajaan sorga ini, firman Tuhan berkata, dia kepadanya akan terus diberi sehingga ia berkelimpahan. Amin. Ini sebuah janji, sebuah anugerah, sebuah pembedaan ya. Saya kata pembedaan yang surga lakukan buat saudara dan saya, supaya ketika kita hidup di matahari ini, kita bisa rest, kita bisa tenang. Nah, apa yang menjadi rahasia kerajaan sorga itu? Siapa yang menjadi orang dalam, yang menjadi alasan supaya kita bisa masuk dalam kerajaan sorga? Nah, ketika saya berbicara kerajaan sorga, itu bukan cuma berarti berbicara kepastian masuk surga, dari dipindahkan dari maut kepada hidup yang kekal, dari bumi kepada surga yang tak. Bukan cuma itu. Terlalu murah pengorbanan Kristus kalau cuma sebatas itu. Tapi berbicara kerajaan sorga juga berbicara tentang kehidupan yang di bawah matahari ini. Kita menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati kelimpahan, menikmati berkat-berkat, menikmati kesehatan, menikmati mujizat setiap saat. Itu adalah kerajaan sorga. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Yesus berkata bahwa datanglah kerajaanmu seperti di bumi, seperti di surga. Artinya orang dalam itu tadi mampu untuk membawa kerajaan sorga di bumi. Amin. Di mana kita hidup yang penuh masalah, penuh tantangan, penuh pandemi, penuh dengan virus, penuh dengan hal-hal yang buruk akibat dikuasai oleh si jahat. Nah, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus.